Baik, perkenalkan nama saya Pramita Sarojo. Video ini saya buat untuk tugas UTS saya. Ini membahas tentang perencanaan jumlah produk bubuk cabai dengan metode Fajri Mamdani berdasarkan perkiraan permintaan pada PT Ganesha Abadi Tama. Dan metode Fujii Mamdani ini akan dikerjakan menggunakan aplikasi MATLAB. Dan untuk jurnalnya dikutip dari Google, bisa kita lihat inilah jurnalnya. Berisi pendahuluan, terus ada metode penelitiannya, lalu ada hasil dan pembahasannya. Selanjutnya itu ada tabel-tabelnya dan juga pola data permintaan produk cabai PT Ganesha Abadi Tama. Jadi untuk variabel Fajrinya menggunakan 3 variabel, yaitu 2 input dan 1 output. Untuk inputnya variabelnya permintaan dan persediaan, sedangkan outputnya variabelnya itu jumlah produksinya. Dan ini adalah tabel himpunan Fuji dan domainnya. Dan ini adalah gambar-gambar grafiknya yang digunakan dalam aplikasi MATLAB-nya. Dan ini semua nanti akan kita implementasikan ke dalam aplikasi MATLAB-nya ya. Nah, di dalam jurnal ini juga terdapat kesimpulan dan saran, terus ada daftar pustakanya. Oke, begitulah jurnal yang saya dapat. Kita ketikkan Fajri, lalu kita enter dan kita pilih edit, terus add variable, kita pilih input ya. Oke, terus pada input kita klik sekali, kita ganti namanya sesuai dengan variabel yang ada di jurnal tersebut. Untuk kedua kita beri persediaan. Untuk input pertama tadi permintaannya, terus outputnya kita buat jumlah produksi. Dan kita klik ke permintaannya 2 kali. Lalu untuk di permintaan ada 3 garis grafik. Oke, kita pindahkan dulu ini agar nampak jurnalnya, supaya kita memetik inputnya ke dalam menu yang ada pada MATLAB. Nah, ini dia. Jadi semua himpunan Fuji dan domainnya ini akan kita input ke dalam MATLAB. Untuk name-nya kita beri rendah pada permintaan. Terus untuk grafik kedua kita buat sedang. Untuk garis grafik ketiga kita beri nama tinggi. Dan untuk di garis grafik pertama tadi kita ubah range-nya dulu sesuai dengan semesta pembicaraan yang ada pada tabel 4.
yaitu 1200 dan 9400. Otomatis display range-nya juga terisi ya. Kita klik kembali lagi traffic yang pertama tadi, di tipenya kita ubah jadi ZMF untuk masukkan dua parameter. Terus di parameternya kita ganti dengan domain yang ada pada tabel 4 di jurnal kita, yaitu 1200 dan 5300. Oke, selanjutnya begitu juga pada garis yang grafik yang sedang, kita klik, lalu kita ganti parameternya aja. Tunggu, ya range-nya masih sama ya, tetap yang kita ubah itu tipenya, yaitu tipenya juga kita buat ZMF. Tipenya ZMF, kita ubah parameternya itu 1200 dan 9400. Oke, untuk garis yang tinggi kita ubah lagi, kita berubah tipenya ZMF, terus parameternya 5300 dan 9400 ya. Oke, setelah selesai pada variabel permintaan, kita masuk ke variabel persediaan. Sama seperti variabel permintaan, kita ubah nama garisnya, yaitu rendah. Oke. Lalu tipenya kita ubah, langsung aja kita ubah ZMF. Terus range-nya kita ubah juga mengikuti semester pembicaraan, yaitu 1497 dan 10.656. Oke, nah kita klik lagi yang rendah tadi. Parameternya kita ubah juga, parameternya itu 1467 dan 6062. Untuk garis kedua kita ganti namanya sedang, tipenya parameter tipenya dulu ZMF, terus parameternya 1467 dan 10.656. Oke, lanjut ke garis ketiga. Kita ubah namanya tinggi, terus tipenya ZMF juga ya. Untuk parameternya kita ubah yaitu 6062. 6062 dan 10.656. Oke, selesai. Lalu untuk outputnya, variabelnya itu tapi yang jumlah produksi ya. Nah, kita ubah juga lagi nama garis-garis grafiknya. Untuk garis pertama kita ubah juga namanya rendah, tipenya ZMF, terus range-nya 1125 dan 11.656.
245. Oke, display range-nya otomatis terisi. Kita klik lagi untuk garis yang rendah tadi. Untuk parameternya kita ubah, parameternya itu 1125 dan 6185. Oke, lanjut ke garis kedua, kita ubah lagi namanya sedang. Untuk tipenya ZMF dan parameternya 1125 dan 11245. Oke. Untuk garis ketiga kita ubah namanya juga, yaitu tinggi. Tipenya kita ubah ZMF. ZMF. Oke, parameternya yaitu 6185 dan 11.245. Oke. Untuk selanjutnya kita klik edit, lalu klik rules. Di sini akan kita inputkan rules yang ada pada jurnal. Kita lihat dulu di jurnalnya. Nah, ini dia rules atau aturan logika fuzzy-nya. Oke, untuk yang pertama rendah dan rendah juga. Permintaannya rendah, persediaannya rendah, jumlah produksinya rendah. Oke, kita klik add rule. Tentu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, permintaannya rendah, persediaannya rendah, jumlah produksi sedang, add rule. Terus rendah, sedang, rendah, add rule. Terus nomor 4, rendah, sedang, add rule. Terus yang kelima, rendah, sedang, tinggi, add rule. Terus yang keenam, rendah, tinggi, rendah, add rule. Terus yang ketujuh, sedang, rendah, tinggi, sedang, add rule. Terus yang kedelapan, sedang, rendah. Oke, add rule lagi. Terus yang ke-9, sedang, rendah, sedang. Jumlah produksinya sedang. Oke, add rule. Yang ke-10, sedang, rendah, tinggi, add rule. Yang ke-11, sedang, rendah, add rule. Terus yang ke-12, sedang. Oke, sedang, add rule. Terus yang ke-13, sedang, tinggi, add rule. Yang ke-14, sedang, tinggi, rendah, sedang, tinggi, rendah, add rule. Terus yang ke-15, sedang, tinggi,
sedang, tinggi, sedang. Oke, terus yang ke-16 sedang, tinggi, terus. Oh, masih 16. Aturannya masih kurang ini. Aturannya dia kelipatan 3. Berarti aturannya maksimalnya itu 27. Ada yang kurang ini. Kita tambah aja ya. Untuk yang ke-17 bentar ya. Kita klik lagi edit rules. Nah, untuk tinggi rendah. Apa yang belum ada? Tinggi rendah. Oke, tinggi rendah terus tinggi sedang rendah. Tinggi rendah sedang. Terus tinggi rendah tinggi 19. Selanjutnya masih ada yang kurang lagi, tinggi sedang rendah. Terus tinggi sedang terus tinggi sedang tinggi, baru tinggi rendah, terus lalu tinggi sedang, terus tinggi, terus. Oke. Oke, ada yang kurang nggak ini? Masih ada yang kurang, yaitu rendah, tingginya nggak ada ya, kita tambah aja. Terus satu lagi, rendah, tinggi. Oke, pas 27 row. Terus kita klik view rules. Kita akan lihat rulesnya. Nah, begini dia tampilan rulesnya. Coba permintaan 5.300, untuk persediaan 6.662, dan untuk jumlah produksinya 4.960. Coba kita ubah inputnya, pasti grafiknya juga akan berubah, garis merahnya akan berpindah. Berpindah. Terus kita ganti lagi, coba 5.000, berapa ya, 5.400 dan 6.900. Kita lihat, akan berpindah garisnya semakin ke kanan. Semakin besar dia, maka garisnya akan pindah ke kanan. Kita coba lagi 5.900 dan 7.000. Nah, maka akan
semakin ke kanan dia semakin besar angkanya. Oke, sekianlah untuk presentasi saya.